gambaran percepatan layanan Admindo kepada anak ini, Pak? Baik, sebenarnya MOU ini sudah ditandatangani pada akhir tahun 2021. Sudah ditandatangani MOU. Actionnya kita baru memulai di bulan Maret ini. Jadi di bulan Maret ini kita mengundang petugas medis ya, yang menangani terkait dengan dua inovasi ini. Nah, ada dua inovasi yang pertama inovasi yang terkait dengan pemenuhan hak sipil anak. Jadi memang kami melihat atau kami mengevaluasi kondisi ya. Jadi memang anak-anak untuk memperoleh akte kelahiran dan lain-lain itu memang tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah. Itu yang masalah pertama. Masalah kedua ada di sisi kondisi geografis ya, jarak mengurus dokumen untuk anak ini atau pemenuhan hak sipil anak ini masih cukup jauh ya, walaupun kita sudah membentuk petugas registrasi desa. Kemudian biaya sudah pasti besar kalau seandainya orang hanya mau urus akte kelahiran harus datang ke Dukcapil ya. Dan yang terakhir pelayanan masih terpusat di Dukcapil. Walaupun sudah ada petugas registrasi desa di 255 desa dan 24 kelurahan, tetapi tetap aja masyarakat masih datang ke Dukcapil ya, berpusat di ND. Nah, melihat masalah-masalah ini dan kita melihat bahwa hak anak harus dipenuhi, ya, hak anak itu harus dipenuhi, maka Dukcapil membuat inovasi yang namanya Lapak 3-in-1. Ya. Jadi lapak itu ada akronimnya. Lapak itu lahir dapat Admindo. Ya. 3-in-1 itu 3 di dalam 1. Jadi inovasi ini harapannya apabila ada ibu yang akan melahirkan di rumah sakit atau puskesmas, anak atau bayinya akan langsung memperoleh 3 dokumen. Ya. Yang pertama itu adalah kartu keluarga atau NIK yang sudah masuk di dalam kartu keluarga. Yang kedua itu adalah akte kelahiran. Dan yang ketiga itu adalah KIA atau kartu identitas anak. Ya, tentunya dengan melengkapi persyaratan-persyaratan. Ya. Itu. Dan yang kedua ada inovasi yang namanya Manda 3-in-1. Ya, jadi Manda itu akronim dari mati nanti dapat Admindo. Ya, 3-in-1 itu akan memperoleh 3 dokumen. Ya. Harapannya apabila ada keluarga yang meninggal di rumah sakit atau di puskesmas, ini keluarga almarhum akan memperoleh 3 dokumen. Yang pertama itu adalah akte kematian, yang kedua itu adalah kartu keluarga yang sudah tidak ada nama almarhum lagi. Kemudian yang ketiga itu, jika almarhum ini sudah menikah, maka akan memperoleh KTPL yang sudah berubah status ya, dari kawin menjadi cerai mati. Jadi seperti itu. Jadi 2 inovasi ini memang sengaja dilakukan di Faskes ini ya, di fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas, karena kami melihat bahwa persentasi anak ibu melahirkan itu paling tinggi ada di fasilitas kesehatan ini. Ya. Begitupun persentasi orang yang meninggal, ya, sangat tinggi karena memang yang meninggal ini kadang-kadang tingkat kesadaran keluarga untuk mengurus itu rendah sekali. Ya. Biasanya kita yang ASN, yang ini aja yang mengurus akte kematian, sedangkan masyarakat sepertinya enggan untuk mengurus. Makanya kami melakukan inovasi-inovasi yang bisa memudahkan masyarakat memperoleh dokumen Admindo.
Oke, Seperti itu. baik. Jadi dua inovasi ini lapak 3 in 1 dan juga Mana 3 in 1 ini sangat efisien ya, Pak Ebi. Langsung kepengurusan mendapatkan 3 kartu sekaligus dan ini memudahkan bagi masyarakat Kabupaten Ende. Apakah seperti apa nih Pak Ebi sistem kepengurusannya? Apakah ada posko yang dibuka di rumah sakit ataukah seperti apa koordinasi yang dibangun bersama Vaskes yang sudah melewati MOU kemarin, Pak? Iya, teknisnya ini memang akan dibuka loket-loket di rumah sakit. Ya, ini kita menyesuaikan dengan keterbatasan atau kondisi yang rumah sakit miliki atau yang puskesmas miliki. Jadi ketika ibu akan melahirkan, nanti petugas dari rumah sakit akan menyampaikan ya, jika Anda mau menerangi masa depan anak Anda, segera mengurus akte kelahiran. Ya. Persyaratannya sudah kami cetak balihonya ya, dan formulir-formulirnya sudah kami serahkan di petugas-petugas rumah sakit dan puskesmas. Ya. Begitupun dengan yang manda, itu kami sudah serahkan dan kami sangat mengharapkan kerjasama ini. Ya, artinya edukasi dan sosialisasi itu sudah dilakukan ketika ibu ini mulai memeriksa kandungan. Ya. Memeriksa kandungan di puskesmas, itu sudah diedukasi bahwa nanti ketika ibu melahirkan, segera membawa persyaratan akte kelahiran. Ya. Maksud saya bahwa segera membawa persyaratan lapak 3 in 1, ya, sehingga anak ibu bisa memperoleh 3 dokumen. Harapannya ketika ibu itu akan melahirkan atau akan partus, ayahnya sudah membawa dokumen, ya, akan diserahkan ke petugas di rumah sakit atau puskesmas. Nanti Dukcapil akan memproses karena kita sudah membentuk WA group untuk semua petugas ini. Pengirimannya itu ketika formulir sudah diisi, persyaratannya dilengkapi oleh keluarga, akan dikirim ke Dukcapil. Ya. Dukcapil juga akan menjemput. Ya. Nah, dokumen yang sudah jadi ada 2 pilihan pendistribusian. Bisa menggunakan langsung, hard copy-nya kita serahkan ketika ibu akan meninggalkan rumah sakit, atau kami mengirimkan secara online, ya, dengan bisa melalui email atau melalui nomor WhatsApp yang terdaftar di dalam formulir. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang pasien atau calon pemilik dari lapak 3 in 1 ini hanya datang ke Vaskes terdekat dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, kemudian menyerahkan kepada petugas dan petugas rumah sakit atau Vaskes yang akan berhubungan dengan Dukcapil nih Pak Ebi ya? Ya, betul sekali, karena itu sudah terikat dalam MOU. Okay. Jadi memang tidak semua puskesmas, jadi memang proyek kita mencoba pilot project dulu. Kita mencoba pilot project, ada 9 Vaskes. Yang pertama itu Rumah Sakit Umum Daerah Ende, kemudian Rumah Sakit Pratama Welemosa atau Tanali, Rumah Sakit Santo Antonius Jopu, kemudian Klinik Pratama Keluarga Kudus Ende atau yang kita biasa bilang Rumah Sakit Misi. Kemudian ada Puskesmas Kota yang di Perumnas itu. Kemudian ada Puskesmas Onekore, Puskesmas Kota Ratu, Puskesmas Surukun 5, dan yang terakhir Puskesmas Rewarangga. Kami mengharapkan bahwa 9 Vaskes ini menjadi pilot project, ya, sehingga harapannya 21 Vaskes atau 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Ende itu bisa mengikuti atau melakukan MOU dengan Dukcapil terkait dengan pemenuhan sipil anak dan akte kematian. Okay. Ya. Jadi kita akan evaluasi bagaimana teknis di lapangan. Oke. Persyaratan apa saja nih Pak Ebi yang harus dipersiapkan untuk memiliki lapak 3 in 1 ini Pak? Untuk yang lapak 3 in 1 atau lahir dapat Adminduk 3 di dalam 1 kali urus, yang pertama isi formulir F2.05, ya, formulirnya itu sudah disediakan di
Di Vaskes Vaskes ya. itu atau di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian yang kedua, fotokopi surat permandian ya, dari gereja atau atau surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau surat atau rumah sakit atau puskesmas ya. Nah, tentunya ketika ibu melahirkan persyaratan yang kedua ini sudah pasti ya, sudah pasti Ya. keterangan lahir itu akan dikeluarkan oleh rumah sakit dan puskesmas. Kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga, fotokopi kartu keluarga dan KTP suami istri. Ya. Kemudian yang keempat, fotokopi akte perkawinan atau buku nikah atau kutipan akte perkawinan. Ya. Kemudian yang kelima, SPTJM kebenaran data kelahiran. SPTJM ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya. Kebenaran data kelahiran, ingat baik-baik, jika tidak ada surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit. Ya. Poin 5 ini biasanya diabaikan di Vaskes. Ya. Ini bagi masyarakat yang akan mengurus tapi tidak ada misalnya melahirkan di dukun. Ya. Ini dia bisa menggunakan SPTJM. Kemudian yang keenam, SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Ya. Jika tidak ada akte perkawinan atau buku nikah, kutipan akte perkawinan. Nah, ini yang keenam. Jadi kalau seandainya tidak ada belum mengurus akte perkawinan, bisa diganti dengan SPTJM ini. Ya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, dalam hal persyaratan berupa akte nikah atau kutipan akte perkawinan belum dimiliki atau tidak terpenuhi oleh pasangan, pemohon wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari desa atau kelurahan. Ya, jadi memang tidak sulit untuk memperoleh atau mengurus lapak 3-in-1 ini ya, hanya 3-4 persyaratan saja, dan tidak ada anak yang tidak bisa mengurus atau tidak bisa mengurus dalam inovasi lapak 3-in-1 ya, karena semuanya dimudahkan. Biasanya momoknya itu ada di surat keterangan lahir dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas dan akte kematian ya. Tapi dengan diberlakukan SPTJM, maka memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen. Oke. Ya. Ada pilihan-pilihan yang untuk- disiapkan nih Pak Ebi ya? Iya, ya betul. Ini untuk yang inovasi lapak 3-in-1 ya. Sedangkan untuk inovasi manda 3-in-1 atau mati nanti dapat adminduk. Bagi keluarga yang tidak hanya keluarga meninggal di Vaskes, karena memang ini RRI membantu kami juga sekaligus mensosialisasi ya, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Ya. Ya. Untuk memperoleh akte kematian itu sangat mudah. Ya. Yang pertama, isi formulir F2.29 yang sudah kami bagikan atau sudah tersedia di rumah sakit dan puskesmas. Kemudian yang kedua, surat keterangan kematian dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, fotokopi KK yang ada nama almarhumnya. Nah, kemudian yang keempat, KTP asli bagi pasangan suami dan istri yang masih hidup. Ya. Karena apa? Karena akan ditukar dengan pergantian status nikah tadi. Ya. Jadi hanya itu saja untuk yang manda 3-in-1. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, dua inovasi terintegrasi ini maksudnya bahwa orang tidak bolak-balik lagi. Ya. Kalau sekarang orang mengurus akte kematian belum merubah KK-nya, mengurus akte kematian belum merubah status KTP-nya. Begitupun dengan lapak. Ya. Orang mengurus akte kelahiran tidak merubah, tidak mengupdate kartu keluarganya. Orang mengurus akte kelahiran harus mengurus lagi KIA. Jadi datang bolak-balik ke Dukcapil. Tapi sekarang mereka bisa memperoleh di rumah sakit.
Oke. atau puskesmas. Baik, ini lebih dipercepat waktunya juga nih Pak ya, lebih efisien dan efektif. Apakah ini gratis Pak atau ada biaya yang harus dikeluarkan? Oh, jadi begini, sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, itu semua layanan adminduk gratis, tidak ada biaya. Ya. Oke. Semua layanan adminduk itu gratis. Seperti Baik. itu. Dan di Maret ini kapan tepatnya sudah dibuka nih lapak 3-in-1 dan juga Manda 3-in-1 ini? Apakah dari tanggal 1 Betul kemarin? sekali. Yang ataukah kami kapan? harapkan ketika kemarin kami melakukan sosialisasi dan penjelasan teknis, mudah-mudahan hari ini loket-loket lapak dan Manda ini sudah mulai dibuka di rumah sakit dengan puskesmas yang sudah melakukan MOU dengan Dukcapil. Oke. Di 9 Vaskes yang sudah MOU ya, dan berdasarkan evaluasi nanti kita berharap bahwa ini juga akan hadir di Vaskes-Vaskes lainnya ya Pak ya yang ada di kabupaten ini. Betul sekali, betul sekali. Oke. Baik Pak Ebi, terima kasih untuk informasinya. Semangat selalu hari ini. Sukses untuk pembukaan loketnya Pak ya. Loket untuk kepengurusan adminduk melalui lapak 3-in-1 dan juga Manda 3-in-1. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas. Selamat pagi juga. Terima kasih banyak RRI ND yang telah membantu kami di dalam hal menyebarkan informasi. Baik, sama-sama Pak. Pro 1, Kanal Inspirasi. Jangan bilang I love you.